Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita akan belajar materi IPA mengenai pengamatan objek IPA dan pengukurannya. Untuk kompetensi dasar kita hari ini yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Menurut kalian, dari berbagai fenomena alam yang ada, bagaimana seorang ilmuwan dapat menemukan suatu penemuan? Atau bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang ilmuwan untuk menemukan sesuatu? Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, berbagai fenomena alam dapat dijelaskan dengan menggunakan suatu metode, yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan metode yang tersusun atas langkah-langkah yang sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah. Adapun langkah-langkah yang termasuk dalam metode ilmiah, yang pertama, merumuskan masalah. Rumusan masalah biasanya akan diperoleh setelah kita mengamati atau observasi benda di alam atau fenomena yang terjadi. Misalnya, kita melihat tanaman yang tumbuh melengkung ke arah sinar matahari. Kemudian kita bisa membuat atau merancang suatu rumusan masalah. Mengapa tanaman tumbuh ke arah sinar matahari? Untuk tahap yang kedua, mengumpulkan data. Setelah kita memiliki masalah, yaitu tanaman yang menghadap arah sinar matahari, kita akan mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang kita selidiki. Contohnya, kita mengumpulkan data bahwa tanaman dalam pot tumbuh ke arah jendela. Yang ketiga, membuat hipotesis. Hipotesis ini merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah yang diselidiki. Contoh hipotesis yang dapat kita buat, pertumbuhan tanaman dipengaruhi cahaya matahari. Yang keempat, kita melakukan eksperimen atau melakukan percobaan. Percobaan ini dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis. Biasanya, kita melakukan percobaan itu dilakukan secara berulang-ulang sehingga kita dapat menarik kesimpulan yang benar dan baik. Contohnya, kita melakukan percobaan meletakkan 10 tanaman di daerah yang ada sinar matahari dan meletakkan 10 tanaman yang tidak terkena sinar matahari. Untuk yang langkah selanjutnya, yang langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan. Setelah kita selesai melakukan beberapa percobaan, kita dapat menarik sebuah kesimpulan terhadap penelitian atau percobaan yang kita lakukan. Contohnya, kalau dalam contoh ini, bahwa pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh cahaya. Selanjutnya, mengenai pengukuran. Pengukuran merupakan salah satu bagian penting dalam proses observasi atau pengamatan dalam metode ilmiah. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Contoh, ketika kita akan mengukur massa tubuh kita menggunakan timbangan atau menggunakan neraca, massa yang terukur adalah 60 kg. Hasil dari pengukuran menunjukkan massa tubuh kita yakni 60 kg. 60 kg ini menunjukkan kita telah membandingkan massa tubuh kita sebagai besaran yang diukur dengan satuannya yaitu kilogram. Hal ini menunjukkan bahwa besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Contohnya yaitu kita mengukur massa tubuh kita. Sedangkan satuan merupakan besaran pembanding yang digunakan dalam pengukuran. Karena kita sedang mengukur massa tubuh, satuan yang akan kita pakai adalah kilogram. Besaran terbagi atas dua besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Mengenai besaran pokok, adalah besaran yang sudah memiliki satuan yang ditetapkan dan bukan diturunkan dari besaran lain.
Contoh yang termasuk besaran pokok yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan mengenai besaran turunan, satuan yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, luas, volume, berat, dan massa jenis. Nama satuan yang tertera pada besaran pokok yang ada di layar ini merupakan satuan internasional. Kenapa satuan sistem internasional ini dibutuhkan? Contohnya begini. Ketika kita akan mengukur sesuatu, kadang kita menggunakan ukuran jengkal tangan kita. Antara jengkal manusia satu dengan manusia lainnya itu berbeda. Ada yang memiliki jengkal lebih panjang atau ada yang memiliki jengkal lebih pendek. Nah, ketika kita akan mengukur misalnya suatu meja kita akan mengukur 3 jengkal kita belum akan berbeda dengan 3 jengkal orang lain, sehingga satuan sistem internasional ini atau SI dibutuhkan untuk menyamakan hasil pengukuran dari suatu benda seperti itu. Nah, contohnya misalnya pada panjang, satuan internasional yang digunakan yaitu meter, tapi kita juga bisa menggunakan konversinya yaitu sentimeter. Begitu juga dengan massa, waktu, dan suhu. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pengertian besaran turunan, yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Maksudnya diturunkan artinya satuan ini dijabarkan atau diperoleh dari penggabungan dengan cara perkalian atau pembagian. Contohnya pada besaran turunan luas. Misalnya kita akan mengukur berapa luas ruang kelas ini. Kita mengukur satuan panjangnya menggunakan meter. Jika dalam pengukuran kita menggunakan meter sebagai satuan panjang, maka satuan besaran luasnya adalah meter kali meter, yaitu meter persegi. Untuk satuan besaran turunan disebut satuan turunan. Pembelajaran hari ini selesai. Semoga materi yang telah disampaikan dapat kalian pahami dan dapat memberikan kalian penambahan pengetahuan. Untuk yang belum memahami, kalian bisa menanyakan melalui pesan pribadi. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.